Halo pemirsa Vibis News, kembali lagi bersama saya Wahyu Sidarta dan rekan saya Joko Praitno dalam program Vibis Fokus. Pada program kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia serta neraca pembayaran untuk tahun 2013. Seperti yang kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2013 mengalami perlambatan. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga kuartal pertama 2013 sebesar 6,02% atau turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai angka 6,3%. Untuk jika dilihat dari secara sektoral, kontribusi pertumbuhan domestik bruto tersebut adalah dikontribusi oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 9,98%, lalu sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan sebesar 8,35%, serta konstruksi porsinya sebesar 7,19%. Seluruh sektor tampaknya mengalami pertumbuhan kecuali sektor pertambangan dan penggalian, di mana sektor pertambangan dan penggalian walaupun masih mengalami kenaikan sebesar 0,02% secara kuartalan, namun jika dilihat secara tahunan justru mengalami penurunan sebesar 0,43%. Sehingga hal ini membuat kontribusi ke total PDB Indonesia sendiri mengalami penurunan sebesar 0,03%. Selanjutnya untuk proyeksi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2013 sendiri, walaupun saat ini ekonomi global masih diganjal oleh masalah krisis utang Eropa serta ekonomi Amerika Serikat yang masih dalam masa pemulihan, lembaga Economic and Social Commission for Asia and the Pacific atau ESCAP menyatakan bahwa ekonomi dari Asia Pasifik sendiri akan mampu tumbuh sebesar 6% pada tahun 2013, yakni lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2012 sebesar 5,6%. Sementara itu untuk negara-negara Asia Timur sendiri diproyeksikan dapat tumbuh lebih tinggi lagi, terutama didorong oleh kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung. Nah, Indonesia sendiri diperkirakan masih mampu untuk mencatatkan pertumbuhan antara 6,2 hingga 6,6% pada tahun 2013. Setelah pada akhir tahun 2012 yang lalu berhasil mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,23%. Nah, di tengah kuatnya pertumbuhan ekonomi di Asia, khususnya untuk negara-negara berkembang, tampaknya masih ada tantangan yang bagi perekonomian mereka, terutama masalah utama adalah persoalan infrastruktur. Selain untuk masalah infrastruktur, tantangan lainnya juga antara lain seperti permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. Baik pemirsa, setelah kita membahas mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia, selanjutnya kita akan melihat bagaimana neraca pembayaran dari Indonesia sendiri yang akan dibahas oleh Joko. Silakan Joko. Sebelum saya masuk mengenai penjelasan tentang neraca pembayaran Indonesia untuk kuartal pertama tahun 2013, mari kita lihat sejenak untuk defisit transaksi berjalan pada kuartal pertama tahun 2013 dilaporkan mengalami penurunan sebesar 2,4% dari total GDP Indonesia pada kuartal pertama tahun 2013. Penurunan tersebut mencapai level 5,3 miliar dolar atau lebih rendah dibandingkan triwulan pada kuartal keempat tahun 2012 yang mencapai 7,6 miliar dolar Amerika Serikat. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya surplus neraca perdagangan dari sektor non-migas dan juga berkurangnya defisit neraca pembayaran pada sektor jasa dan juga neraca pendapatan Indonesia sepanjang kuartal pertama tahun 2013. Sedangkan cadangan devisa negara Indonesia pada kuartal pertama tahun 2013 dilaporkan mengalami penurunan sebesar 100,8 miliar dolar Amerika Serikat akibat adanya kenaikan kebutuhan pembiayaan impor migas dan juga naiknya data utang luar negeri pemerintah selama 3 bulan pertama tahun 2013. Oleh karena itu, secara keseluruhan performa perekonomian akibat penurunan ataupun kondisi yang cukup negatif pada beberapa indikator ekonomi memberikan sebuah pandangan bahwa selama kuartal pertama tahun 2013 perekonomian Indonesia cenderung mengalami perlambatan yang cukup signifikan. Sekarang kita lihat
pada tabel neraca pembayaran Indonesia pada kuartal pertama tahun 2013, jumlah ekspor masih lebih besar dibandingkan impor selama kuartal tersebut. Jumlah ekspor barang pada kuartal pertama tahun 2013 mencapai 45,46 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih besar dibandingkan data impor barang yang hanya mencapai 42,82 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan data mengenai ekspor jasa mengalami penurunan dibandingkan kuartal keempat tahun 2012, di mana pada kuartal pertama tahun 2013 ekspor jasa mengalami penurunan hingga ke level 2,33 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan transportasi yang merupakan indikator yang paling penting di dalam neraca pembayaran Indonesia juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, bahkan pada kuartal pertama yang lalu mencapai level 2,12 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih rendah dibandingkan kuartal-kuartal yang ada pada tahun 2012. Lalu bagaimana dengan jasa komunikasi yang juga merupakan indikator penting di dalam neraca pembayaran Indonesia? Pada data yang tercatat pada tabel neraca pembayaran Indonesia, indikator jasa komunikasi mengalami kemelorotan yang cukup signifikan, di mana pada kuartal pertama tahun 2013 sektor jasa komunikasi hanya memperoleh nominal sebesar 11 juta dolar Amerika Serikat atau melorot tajam dibandingkan kuartal terakhir di tahun 2012 yang sempat mencapai level 30 juta dolar Amerika Serikat. Sedangkan pada pendapatan negara Indonesia pada kuartal pertama tahun 2013 mencapai total 5,48 miliar dolar Amerika Serikat atau masih lebih baik dibandingkan kuartal keempat tahun 2012. Lalu bagaimana dengan arus capital inflow yang dari asing ke Indonesia pada kuartal pertama tahun 2013? Berdasarkan data dari neraca pembayaran Indonesia, arus modal yang masuk ke Indonesia pada kuartal pertama tahun 2013 mencapai total 3,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sedikit turun dibandingkan kuartal keempat tahun 2012 yang sempat mencapai level 5,5 miliar dolar Amerika Serikat. Oleh karena itu, secara kesimpulan bahwa arus capital inflow pada kuartal pertama tahun 2013 cenderung mengalami perlambatan akibat adanya penurunan pada pendapatan ekuitas yang pada kuartal tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 1,1 miliar dolar Amerika Serikat atau anjlok tajam dibandingkan dengan pendapatan ekuitas yang ada pada kuartal keempat tahun 2012 yang sempat mencapai 4,3 miliar dolar Amerika Serikat. Baik pemirsa, sebelum kami mengakhiri edisi Fibis Fokus pada pekan ini, mari kita lihat hasil wawancara antara Fibis News dengan Bapak M. Khatib Basri yang merupakan Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal yang akan memaparkan pandangannya mengenai hasil ataupun laporan perekonomian Indonesia pada kuartal pertama tahun 2013. Saya ngelihat bahwa neraca pembayarannya itu defisitnya, transaksi berjalannya mengalami penurunan dalam defisitnya, tadinya 7,6 billion sekarang menjadi 5,2. Tadinya 3% dari GDP sekarang menjadi 2,3%. Jadi saya kalau lihat dari sisi itu sebetulnya kita nggak perlu terlalu khawatir dengan current account. Bahwa growth-nya sedikit mengalami penurunan karena globalnya juga melambat. Tapi we are talking about 6% growth di first quarter, sementara banyak negara di ASEAN itu experience a negative growth termasuk Singapura. Yang pertama dilakukan adalah kita harus boost investmentnya. Caranya adalah yang itu streamlining regulation, kita pangkas izin. Kemarin Bapak Presiden di dalam acara Indonesian Petroleum dalam speech-nya sudah mengatakan dibentuk satu tim dan bekerja semua, yang leading sektornya Menko Perekonomian dengan BKPM.
Oh, saya kira udah direvisi di berapa waktu lalu ya, saya lupa. Angkanya sudah diumumkan ke 6,2% kok. Baik pemirsa, demikian Fibis Fokus untuk pekan ini. Semoga bermanfaat dan salam Fibis.